ngomong kayak, "Pak, tolongin ade, Pak. Ade takut," gitu. Fania tuh nggak bisa denger apa-apalah dari ujung telepon sana, Bi, Nat. Nah, di sela-sela Fania nangis, tiba-tiba tuh Fania dengar ada suara, "Fania, mama udah pulang," gitu. Nah, di situ tuh Fania langsung berhenti nangis lah. Udah tenangan dia kan. Dia langsung buru-buru matiin telepon papanya tuh. Dia langsung keluar dari lemari dan mau buka pintu kamar. Nggak lama dari itu, ada lagi yang manggil, "Fania," gitu, sambil ngetok-ketok pintu Fania. Terus tiba-tiba Fania keinget, mama papanya itu nggak pernah manggil Fania dengan sebutan Fania, tapi Ade. Di situ tuh Fania langsung teriak. Dia langsung balik lagi ke lemari. Terus dia langsung teriak sekencang-kencang karena dia tahu kalau misalnya tuh ada sosok apapun itu dia nggak tahu di belakang pintu dia. Nah, di situ tuh Fania pas baru banget mau masuk lemari, dia ngeliat kalau misalnya handle pintu kamar Fania itu tiba-tiba gerak-gerak sendiri gitu, Nat. Kayak ada orang yang maksa masuk dari luar. Nah, tapi untungnya kan yang tadi gue bilang kamar Fania dikunci kan. Jadi siapapun sosok itu nggak bisa masuk kamar Fania. Akhirnya hampir sekitar 15 menitan, suara cewek-cewek yang manggil dia, gagang pintu yang naik turun itu udah berhenti tuh. Pokoknya udah hening lah posisinya saat itu ya. Akhirnya Fania rada tenangan tuh. Dia coba nelpon mama papanya lagi, tapi nggak diangkat. Tiba-tiba, gak gitu lama dari situ, dia denger dari luar rumah dia, pagar dia itu tiba-tiba diketokin kenceng banget kayak tok 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 gitu. Nah, di situ dia takut banget, Nat. Dia takut kalau misalnya itu adalah ulah sosok cewek yang tadi dia lihat kan. Tapi suara ketokan pagar tuh bener-bener gak berhenti sama sekali, masih tok 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 tok, masih gitu aja. Nah, sampai akhirnya Fania tuh ngeberanin diri buat ngintip dari jendela ke arah pagar itu. Dan ternyata Fania ngeliat yang ketok-ketokin pagar itu adalah papanya. Di situ tuh dia langsung udah buru-buru keluar rumah. Dia tenang lah, ada papanya kan. Dia langsung keluar rumah, dia langsung meluk papanya tuh kenceng banget. Papa itu langsung gendong Fania keluar rumah dan dibawa ke mobil lah. Kan posisinya di situ Fania shock berat kan. Dia nangis kejer lagi. Jadi akhirnya papanya tuh ngebawa Fania ke rumah papanya yang sama istri barunya ini. Di perjalanan, Fania yang masih kecil itu, yang masih 13 tahun itu, akhirnya diceritain lah semua kebenaran sama papanya. Ternyata mamanya itu selingkuh. Mamanya selingkuh sama salah satu seniman yang papanya tuh suka beli karyanya. Dan seniman itu adalah teman papanya juga. Karena papanya tahu mamanya Fania udah selingkuh, papanya akhirnya nyeraiin mamanya lah. Nah, papanya nikah sama istri barunya karena dia mikir kayak, ya gue udah disakitin sama mantan istri gue, dan pasti mantan istri gue juga bakal nikah sama si seniman itu kan. Tapi ternyata enggak, Nat. Karena hubungan mamanya sama si seniman ini cuma sebatas selingkuhan doang. Dan ternyata papanya bilang kalau si seniman itu tuh dari dulu suka ngirimin hal-hal mistis ke keluarga Fania melalui karya-karya seninya itu. Lukisan dan patung yang suka dibeli sama papanya itu ternyata disiin sama seniman itu hal-hal dan kutip ya, mistis, biar mamanya Fania itu mau sama si seniman ini dan akhirnya selingkuh dari papanya. Kejadian kan. Tahu hal itu, akhirnya si papanya Fania ini berhentilah jadi kolektor. Kan dia tahu kalau misalnya barang-barang kayak patung, kayak lukisan tuh bener-bener jadi kayak media yang kuat buat pengiriman-pengiriman makhluk halus gitu loh, hal-hal mistis gitu. Makanya tuh semua koleksi papanya tuh ditinggal dan ternyata dibawa sama mamahnya kan. Makanya isi yang ada di dalam lukisan dan patung itu nyangkut di rumah Fania yang sekarang ini. Wow. Jadi mikir 2 kali sih buat beli barang-barang seni apapun itu. Iya. Tapi lo sadar gak, setiap rumah pasti ada satu spot yang paling angker. Kayak cerita lo, Moy. Lo kan di gudang. Kalau lo di ruang bawah deket tangga kan. Iya. Kalau gue kan di kamar almarhumah mamanya. Nah, kalau di rumah kalian tahu nggak spot paling seremnya di mana?